Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Selawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat muda, kita kembali lagi dalam acara Gempita Nusa Teruna yang akan menghadirkan pemuda-pemuda inspiratif yang akan menambah semangat kita dalam berjuang, tentunya di bidang dakwah ini. Kali ini kita kedatangan kakak beradik ya, kakak beradik yang aktif dalam dakwah ini. Siapa beliau? Kita sapa saja. Selamat siang Mas, selamat sore. Selamat sore Mas. Ini dari Mas Umar sama Mas Jawari. Bisa dikenalkan dulu. Namanya dari mana? Saya Umar Fahrudin dari Jatioso. Jatioso yang sampingnya. Saya Ahmad Jauhari dari Jatioso, kakaknya Mas Umar Fahrudin ini. Umar Fahrudin. Ini kan kakak beradik, kakak beradik tapi dua-duanya aktif dalam medan dakwah ini ya. Biasanya kan kakak beradik itu kan jalannya masing-masing. Terus jarang-jarang loh kakak beradik bisa ngobrol bareng, kumpul, terus kita kelihatan akur gitu. Terus kenapa bisa kakak beradik bisa dua-duanya bercimpung di dunia dakwah? Dari Mas Umar dulu mungkin. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya kami kan bapak kakak beradik ya. Alhamdulillah oleh Allah diberikan kelonggaran waktu, kemudian jaraknya juga dekat. Jadi bisa saling mengingatkan, bisa saling mengajak untuk sama-sama berjuang, sama-sama ingin bermanfaat pada gerakan dakwah seperti ini. Mas Jawari, kok bisa sayang banget dengan adiknya dan sama-sama berjuang karena apa? Ya, ini didikan orang tua Mas, Mas. Untuk saling mengasihi sesama saudara, untuk menyukuri nikmat sehat juga Mas. Ya. Nikmat hidup, nikmat sehat untuk berjuang di jalan Allah. Ya. Ngomong-ngomong soal sehat, saya dapat info kemarin dari yang produser kami ya tentunya. Katanya dulu Mas Umar ini pernah sakit, sakitnya cukup parah. Mungkin bisa diterangkan sakit apa Mas? Iya, pada saat itu saat umur 16 lebih ya Mas ya. Saat itu saya kelas 3 SMK terdiagnosa kanker tulang saat itu Mas. Kanker tulang. Iya. Awalnya bisa tahu kanker tulang itu seperti apa Mas Jawari? Mungkin kakaknya yang udah tahu. Awal-awalnya itu musungi pasir Mas, musungi pasir itu. Malamnya berasa nyeri, bengkak. Sambat mawon nih Mas, sakit Mas, sakit. Terus jadi ketahuan setelah itu diperiksakan? Belum ketahuan, dikeroi, dipijeti. Kok lama nggak sembuh-sembuh? Akhirnya dibawa ke dokter. Dari dokter disuruh ronsen. Dari ronsen itu ketahuan itu ada penyakit kanker itu Mas. Terus responnya Mas Umar kalau tahu kanker itu rasanya seperti apa? Kan kita tahu bahwa kanker biasanya orang-orang kan, wah itu sakit berat ini. Terus gimana responnya ini Mas? Awal pertama kali ya Mas ya. Pertama kali itu saat pemeriksaan di RSUD. Pemeriksaan kan sebetulnya kalau kanker itu pemeriksaannya panjang ya Mas ya. Nggak bisa langsung diketok palu atau pemeriksaan pertama kok tiba-tiba langsung kanker, nggak bisa. Jadi saat itu pemeriksaan dari ronsennya itu di Karanganyar juga, tapi belum ke RSUD. Itu awal mulanya itu dikira ada pertumbuhan tulang susulan seperti itu. Jadi dirujuk lagi ke RSUD. Di RSUD itu oleh dokternya ketemu langsung didiagnosa tumor seperti itu. Jadi kan saya sama ibu saya yang ke situ shock ya Mas ya, kaget sekali. Padahal saat itu belum didiagnosa kanker, masih tumor. Kalau tumor itu kan masih jinak ya Mas ya. Kalau kanker itu sudah ganas, sudah mulai menyebar seperti itu. Jadi saya sudah kaget, shock. Kemudian ya saya pulang sama ibu naik bis itu sambil menangis seperti itu. Karena kan tahu sendiri ya Mas ya, kalau kanker itu penyakit yang lumayan susah disembuhkan. Kemudian juga butuh proses yang lama. Kemudian kalau pengobatannya tidak tertangani dengan cepat, itu bisa membahayakan nyawa seperti itu Mas. Respon dari keluarga sendiri Mas Jawari terkait adiknya terus kena kanker atau tumor itu awal responnya seperti apa? Shock Mas, nggak kepikiran untuk dapat ujian penyakit kanker. Taunya penyakit kanker itu cuma di artis-artis, orang-orang kaya lah, kok ini hidup di desa makanya seadanya kok sampai kena kanker gitu Mas. Jadi shock Mas. Ya.
Mungkin dari pemeriksaan itu awalnya tadi dikatakan nggak atau penyebabnya apa Kak, terjadi kanker? Kalau penyebabnya itu masih belum bisa ditentukan secara pasti ya Mas ya, karena banyak sekali penyebabnya, bisa dari mutasi genetik, kemudian gaya hidup, kemudian ya seperti itu, kemudian dari radiasi seperti itu. Jadi kalau penyebab pastinya sih dari dokternya sendiri mengatakan belum diketahui sampai saat ini, belum diketahui secara pasti itu, Mas. Untuk proses penyembuhannya setelah tadi didiagnosa bahwa mengidap tumor dan bahkan kanker, itu prosesnya seberapa lama, Mas? Sebetulnya kurang lebih dari teman-teman seangkatan saya yang sama-sama mengalami penyakit yang sama ya Mas, kurang lebih 2 tahun. Tapi alhamdulillah oleh Allah dipermudah. Saat itu kurang lebih 1 tahun sudah selesai. Jadi pengobatannya dari awal pemeriksaan itu ada ronsen, kemudian MRI, kemudian di biopsi itu baru ketahuan kankernya itu di atas 3 pemeriksaan itu, Mas. Setelah pemeriksaan itu baru disarankan oleh dokternya untuk menjalani pengobatan kemoterapi. Kemoterapi. Iya. Tadi kan dikatakan pengobatan kemoterapi. Pengobatan kemoterapi itu seperti apa? Kan banyak di luar sana itu orang takut kemoterapi itu Denny atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dari ya, Mas kalau Umar. Kemoterapi itu pengobatannya ada obat tersendiri Mas buat penderita kanker itu, obat yang khusus ya obat kemo itu. Jadi lumayan keras ya obatnya ya Mas, karena kalau yang saya ketahui obat kanker itu membunuh sel kanker tapi tidak bisa membedakan mana yang sel sehat sama sel kankernya itu. Jadi semuanya sel itu diserang, jadi banyak sel-sel sehat yang harusnya tidak terkena obat itu juga terserang, jadi kondisi tubuh menurun drastis seperti itu, Mas. Berarti bisa dikatakan kalau kita lihat-lihat orang yang menderita kanker menjalani pengobatan itu sampai rambutnya rontok, tubuhnya kering, itu karena efek obatnya itu. Iya, itu efek kemoterapi, karena beberapa efek kemoterapi itu salah satunya ya botak itu. Jadi setiap bagian tubuh yang ada rambutnya itu rontok semua. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki itu udah nggak ada rambutnya. Nggak ada rambutnya. Iya. Tentunya ketika menjalani pengobatan dan untuk sembuh dari kanker kan situasi yang berat. Tentu adanya dukungan dari keluarga. Mungkin dukungan seperti apa yang disampaikan oleh keluarga kepada adiknya, Mas Jawari? Ya, terus memotivasi, Mas. Terutama ibu saya yang memotivasi, Mas. Ya. Ibu yang menungguin, yang mengantar, ibu saya, Mas, itu, Mas. Ya, jenenge hidup ya, Mas, ya. Kadang susah, kadang senang. Semua berpasang-pasangan ya, Mas. Ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin. Ya, adalah adik saya diuji dengan sakitnya, Mas. Jadi itu pengobatannya PP berarti dari Jatiyoso ke Solo. Iya, kalau pengobatannya itu kurang lebih selama 6 bulan saya wirawirus. Jadi 1 minggu itu di rumah sakit menjalani pengobatan. Itu pun kalau kondisi tubuh bagus ya Mas. Kalau kondisi tubuh sedang tidak bagus itu ada perbaikan dahulu. Jadi sebelum kemoterapi itu ada perbaikan, mungkin darahnya rendah harus diperbaiki dengan tambah darah, kemudian kondisi tubuhnya kurang bagus atau panas itu harus diperbaiki terlebih dahulu baru bisa dimasuki obat kemoterapi seperti itu, Mas. Jadi kalau pada kondisi normal itu 1 minggu di rumah sakit, 1 minggu di rumah. Tapi karena adanya perbaikan sebelum kemo sama setelah kemo ada perbaikan terus, Mas. Jadi ada penambahan darah, transfusi seperti itu, kurang lebih hampir 3 minggu sampai 2 mingguan di rumah sakit. Berarti PP jadi, terus nginep di sana juga. Iya, karena kan kemoterapi itu bukan cuma sekali, tapi berulang kali. Kalau saya 6 kali. 6 kali. 6 kali, Mas. Kalau teman-teman saya ada yang kanker darah itu sampai ratusan kali, Mas. Ratusan kali. Iya. Jadi pengobatannya nggak seperti penyakit biasa, ada kasih obat terus pulang, kasih obat terus pulang. Jadi selama tinggal di rumah sakit biasanya yang menunggui siapa, Mas, dari keluarga? Gantian, Mas. Gantian. Paling banyak ibu saya, Mas, ya. Jadi nanti dipiketi gitu, jadi kadang. Nah ini kan tadi kan harus soalnya berobat, harus jauh dari rumah, bahkan nginep di rumah sakit seminggu, itu nggak berjalan cuma sehari 2 hari, tapi setahun seperti itu. Itu perasaannya seperti apa ketika dirawat itu? Perasaannya yang pertama sedih ya Mas ya, karena tidak bisa menjalani aktivitas normal seperti teman-temannya. Saat itu kan saya masih
SMK ya Mas, kelas 3 itu kan sedang sibuk-sibuknya bahas ujian atau ujian praktek atau pembelajaran lainnya seperti itulah Mas. Tapi saya yang harusnya seperti itu harus menjalani pengobatan di rumah sakit. Jadi yang dirasakan yang pasti sedih ya Mas. Tapi alhamdulillah di rumah sakit banyak disupport, dimotivasi dari ibu, kemudian dari teman-teman, karena di rumah sakit itu ruang 1 sama ruang 1 itu kan cuma dibatasi tirai ya Mas ya. Kemudian kan sering bertemu, udah seperti saudara sendiri jadi di rumah sakit itu, karena untuk ruang kemoterapi itu tersendiri, jadi nggak dicampur sama pasien-pasien umum pada umumnya gitu loh Mas. Jadi saling mengenal, sudah hafal teman-temannya yang ini itu seperti itu. Berarti ketika menjalani pengobatan kemoterapi tadi di rumah sakit, itu juga ada teman-teman yang lain yang mengidap kanker menjalani. Salah satu yang memotivasi saya untuk bersemangat sembuh itu dari teman-teman itu, karena kebanyakan itu masih anak-anak Mas. Jadi dari yang mulai masih bayi sampai SD, SMP itu sudah terdiagnosa kanker, harus menjalani pengobatan. Itu membuat saya yang paling besar ya. Iya. Jadi ketika itu paling besar. Iya, paling besar Mas. Ini adik-adik itu semangat semua. Ini yakin bahwa Allah menurunkan penyakit itu pasti ada obatnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan karena teman-teman di situ juga banyak dan kebetulan masih anak-anak tapi juga semangat, itu salah satu yang memotivasi Mas Umar supaya sembuh ya. Iya Mas. Ya. Untuk tadi kan disampaikan bahwa itu kan ketika masih masa sekolah ya. Jadi untuk pendidikan otomatis ya ditinggal atau seperti apa Mas Umar? Alhamdulillah dari sekolahan diberi kemudahan ya Mas. Itu sekolahannya cuti. Jadi cuma ngerjain soal-soal dari rumah. Jadi dari teman-teman alhamdulillah disupport juga teman-teman dari sekolahan. Itu kalau ada PR atau ujian sekolah itu biasanya diantar ke rumah saya. Oh, diantar ke rumah. Iya. Tadi kan disampaikan bahwa ini ketahuan ketika pas ada tadi yang ngut-ngut pasir. Iya, Untuk sebelumnya emang belum ada tanda-tanda bahwa adiknya kanker atau seperti apa itu? Belum ada Mas. Tapi kanker itu ada gennya. Iya. Kebetulan anak saya pengidap kanker payudara. Oh, jadi ada keturunan. Iya. Tapi untuk aktivitas sehari-hari sebenarnya tidak ada yang menunjukkan bahwa Mas Umar ini menderita kanker sebelumnya. Tidak ada ya Mas. Ya namanya orang diso ya Mas ya. Iya. Kalau sebelumnya malah lebih keras pekerjaannya biasanya. Jadi Cari rumput, kemudian ikut bantu bangun rumah seperti itu. Sebelumnya nggak terpikirkan sama sekali kalau saat itu ngusungi pasir bisa menyebabkan tangan saya bengkak kemudian ada kankernya seperti itu Mas. Oh, jadi memang awalnya belum ada tanda-tanda, kemudian karena ada itu terus baru ketahuan nih. Mungkin pemicunya kanker itu dari pekerjaan berat seperti pekerjaan itu. berat. Jadi karena kalau dari dokter-dokter ya Mas ya, biasanya kalau kanker tulang itu pemicunya biasanya ada indikasi jatuh atau ada trauma seperti itu Mas. Jadi ketahuan ketika nanti ada indikasi apa, terus biasanya pemeriksaan baru ketahuan kanker. Untuk itu tadi disampaikan bahwa pengobatannya 1 tahun lebih. Itu ketika dinyatakan sembuh itu seperti apa? Apa mungkin dari dokter, oh ini sudah sembuh atau seperti apa? Untuk pemeriksaan kalau untuk kanker tulang sendiri ya Mas ya, saat itu biasanya ada sebelum operasi kemoterapi. Kemoterapi itu sebanyak 6 kali. Kemudian operasi, kemudian kemoterapi. Tapi alhamdulillah atas pertolongan dari Allah juga ya Mas ya. Karena saat itu saya cuma kemoterapi kemudian operasi. Setelah operasi itu dilihat di tangan saya Mas ya. Saat itu kan awalnya bengkaknya kira-kira 33 diameternya, 33 cm. Ya, orang berotot. Iya, sebelum saya tahu itu kanker, saya itu malah bangga. Karena kan kayak orang berotot tuh, saya atletis sekali. Tapi kok cuma yang bagian kanan saja, ini yang membuat saya bingung seperti itu awalnya itu. Kemudian setelah menjalani kemoterapi, alhamdulillah ukurannya mengecil Mas, ukuran kankernya itu mengecil, kemudian di ronsen lagi, kemudian di MRI lagi, kemudian dicek lagi, baru mau dioperasi seperti itu. Setelah dioperasi masih ada pemeriksaan lagi, pemeriksaan terus, jadi ada biopsi juga. Jadi diambil salah satu sel di lengan saya ini ya Mas ya. Kemudian diperiksa,
alhamdulillah setelah diperiksa tidak ada indikasi kanker lagi seperti itu Mas. Tidak ada indikasi keganasan seperti itu. Setelah menjalani pengobatan yang panjang sampai sekarang, apakah rasa-rasa nyeri itu juga kadang masih muncul atau? Kalau nyeri karena ada bekas operasi ya Mas ya. Mungkin sama ada pennya. Pennya belum diambil. Karena pennya itu kalau saya permanen. Permanen. Jadi ya kadang kalau habis angkat-angkat berat atau kelelahan kadang ada rasa nyeri-nyeri sedikit pada bekas operasinya itu tadi. Tadi disampaikan angkat-angkat berat, berarti nggak ada pantangan walaupun setelah menjalani pengobatan nggak ada pantangan untuk pekerjaan-pekerjaan berat juga? Kalau untuk yang saya alami ya Mas ya, alhamdulillah tidak ada sih Mas. Tapi karena kalau dari teman-teman itu ada juga yang terindikasi relapse. Relapse maksudnya menjalani pengobatan lagi karena kambuh. Kambuh itu bisa terjadi karena kelelahan. Kalau kelelahan terlalu banyak aktivitas atau kegiatan itu juga bisa mengakibatkan relapse itu tadi. Kemudian karena gaya hidup ya Mas ya. Gaya hidup yang tidak sehat, kemudian banyak makan junk food, kayak sesuatu yang instan seperti itu biasanya bisa memicu kankernya kambuh seperti itu Mas. Kalau boleh tahu mungkin, kan kita tahu bahwa penyakit kanker itu penyakit yang berat. Kalau tanpa apakah biaya pengobatannya pun juga mahal? Mungkin kan dari keluarga kan dari daerah di pedesaan, tahu-tahu ada penyakit kanker yang terbayang di awal seperti apa Mas Jawari? Ya awal-awal itu Mas, punyanya sapi dijual, punyanya mesin penggiling padi dulu dijual Mas. Ternyata salah Mas. Pengobatan kanker itu ternyata lama Mas. Jadi bertahap. Sila tidak menggunakan BPJS langsung gitu aja Mas. Ternyata harus pakai BPJS. Alhamdulillah ada BPJS sedikit meringankan Mas. Jadi awalnya kan belum tahu, terus tiba-tiba langsung aset dijual untuk pengobatan. Ternyata dari pemerintah juga ada fasilitas BPJS untuk pengobatan kanker Mas. Jadi setidaknya itu sedikit meringankan beban dari keluarga. Tapi kan setelah dicek selnya ternyata sudah tidak ada kanker, bisa dikatakan sehat lah seperti itu. Mungkin ada apa yang bisa dipelajari, apa hikmah yang diambil setelah sembuh itu seperti apa Mas Umar? Ya, yang hikmah yang diambil dari ketika menjalani pengobatan kita sakat itu ya, kita harus benar-benar mensyukuri nikmat sehat ini ya Mas ya. Mensyukuri itu dalam artian menjaga serta memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ngaji, kemudian dalam kegiatan dakwah, kemudian dalam kegiatan-kegiatan komunitas yang positif, kemudian kegiatan-kegiatan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah seperti itu Mas. Ya. Baik pemirsa, itu tadi banyak kisah yang diceritakan oleh Mas Umar dan Mas Jawari tentang sebenarnya nikmat sehat itu sangat besar, jadi kita harus memanfaatkan selagi kita sehat, kita salurkan ke aktivitas-aktivitas yang positif. Mungkin nanti di sesi yang kedua kita akan ngulik lagi cerita inspiratif dari Mas Umar dan Mas Jawari, tapi sebelumnya kita harus simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam acara Gembita Nusa Teruna. Kali ini masih bersama dengan Mas Umar dan Mas Ahmad Jauhari. Kita lanjut soal cerita yang tadi kan. Tadi sampaikan bahwa awalnya itu sakit, sekarang sehat, alhamdulillah. Dengan sehat ini kita bisa memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif tentunya di jalan dakwah. Nah, ini ke Mas Jauhari dulu. Ya, Mas Jauhari kan nggak ada riwayat sakit itu dari alhamdulillah kan nggak ada riwayat seperti adiknya kan, terus otomatis bisa langsung mengaplikasikan kesehatannya untuk langkah-langkah yang positif. Terus kenapa ini seragamnya kan SAR, kenapa kok join ke SAR MTA? Keren Mas seragamnya. Oh, keren. Tentunya bukan cuma seragam toh. Iya. Awal-awal ikut tahu rekan-rekan wah pakai baju SAR keren. Setelah ikut Mas, kita bisa banyak menyukuri nikmat sehat itu Mas. Ketika di daerah bencana, rumah yang dulu tinggi-tinggi, hancur, harta yang kita kumpulkan hilang, nyawa hilang. Pokoknya kita bisa menikmati nikmat sehat itu Mas. Ya. Masuk di SAR angkatan tahun berapa Mas? Angkatan
Kalau tahunnya 2007 awal Mas, 2017 awal. 2017 awal. Jadi ikut pelatihan awalnya, Iya, Mas. kemudian pernah terjun di mana saja mungkin sebagai supaya pemirsa juga tahu ceritanya gitu. Paling sering kita, karena daerah kita daerah gunung Mas, Iya. ke daerah longsor, operasi SAR di Gunung Lawu. Terbaru ini ikut ke Cianjur, setahun yang lalu ya Mas ya, Cianjur. Berarti paling spesialisnya spesialis gunung bisa dikatakan. Bisa dikatakan masa dekat dengan gunung. Oh, dekat dengan di gunung, jadi banyak ikut operasi-operasi yang ada di gunung gitu. Nah, ini Mas Umar, kan sekarang alhamdulillah sehat. Terus Masnya kan tadi sudah ikut ke SAR MTA. Kalau Mas Umar ini ikutnya ke elemen apa ini untuk memaksimalkan nikmat sehat ini? Saat ini mungkin bisa dilihat ya Mas. Iya. Alhamdulillah sekarang tergabung di kontributor MTA TV seperti itu. Karena pada awal mulanya itu saya bingung Mas. Iya. Saya sudah sembuh, kemudian cara memanfaatkan nikmat sehat untuk ikut andil bagian dalam berdakwah ini apa? Karena kalau dakwah bilisan atau dengan perkataan saya sendiri masih kurang mampu ya Mas ya. Kemudian dari aksi atau pergerakan saya juga mengetahui batasan saya seperti itu. Akhirnya ada perekrutan ya Mas saat itu di kontributor seperti itu. Jadi saya tertarik karena mungkin ini yang saya bisa seperti itu Mas. Jadi memanfaatkan peluang yang kita bisa daftar gitu aja. Ya, ke Mas Jawari kan ikut ke SAR MTA ya. Tentunya kan itu kan ada observasi dan lain-lain itu kan dadaan ya. Jadi sewaktu-waktu harus siap gitu. Lah mengatur waktu terkait dengan pekerjaannya gimana Mas? Ya Mas, kebetulan pekerjaan saya dagang Mas. Oh, dagang. Ini bila ada operasi mendadak, insya Allah bisa berangkat Mas. Jadi berwirausaha dengan Iya, Mas. dagang, jadi Iya, Mas. otomatis tidak terikat dengan institusi. Oh iya. Kalau untuk Mas Umar sekarang lanjut kuliah, kerja atau seperti apa Mas Umar? Alhamdulillah sekarang sudah kerja Mas. Ini sudah buka usaha percetakan fotokopian seperti itu Mas. Jadi wirausaha juga di Iya, rumah. saya juga. Jadi otomatis kalau wirausaha itu bisa mengatur waktu. Bisa memaksimalkan waktu seperti itu Mas. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa memaksimalkan waktu seperti itu ya Mas. Jadi kalau ada kegiatan semaksimalnya bisa ikut. Karena masih ada pantangan-pantangan sih Mas dari saya. Mungkin kalau mau berkegiatan harus izin ke orang tua terlebih dahulu. Karena kan yang paling tahu mengenai kegiatan-kegiatan saya itu ibu saya ya Mas. Ya, jadi kalau kelihatannya kegiatan saya terlalu padat itu biasanya ada kegiatan yang dilarang seperti itu. Maksudnya tidak diizinkan terlebih dahulu seperti itu Mas. Ya. Ke Mas Jawari lagi. Kenapa memilih berdagang, berwirausaha? Biasanya kan anak muda itu awal-awalnya dulu kan mengejar karir kayak atau mungkin ke jadi banyak sekarang kan fresh money kan ya jadi pegawai pabrik. Kenapa memilih berdagang Mas Jawari? Kebetulan didikan orang tua Mas. Oh, didikan. Ibu dagang di pasar, bapak dagang di pasar Mas. Terus terinspirasi dari bapak ibu, wah waktunya longgar ya Mas. Bisa sambil di rumah. Waktunya pokoknya longgar, bisa ikut kegiatan juga, ngaji ya bisa, dakwah juga bisa gitu aja Mas. Gitu. Untuk Mas Umar juga seperti itu, kenapa memilih bergelut di bidang bisnis? Iya, karena bisa mengatur waktu seperti itu Mas. Jadi bisa memaksimalkan waktu, ya, jadi mengatur jadwal tersendiri seperti itu Mas. Tadi kan berkata dua-duanya kan berarti otomatis kan di jalur bisnis semuanya. Nah ini bidangnya sama apa enggak Mas Jawari? Jualan apa? Berbeda Mas. Oh beda. Kalau Mas Umar lah agak keren. Ya. Saya tidak pati keren Mas. Dagang sayur keliling Mas. Keren. Dagang sayur keliling juga keren. Nggak ada jualan sayur ya nggak makan sama aja. Jadi dua-duanya karena orang tua juga berdagang, otomatis menggeluti di usaha dagang. Gitu. Tadi kan disampaikan bahwa ketika kita kembali lagi ke flashback terkait Mas Umar ketika menjalani pengobatan, itu kan ada teman-teman yang juga menjalani pengobatan. Tadi kan saya dengar dari riset dari teman-teman ada bahwa ada Solo Youth Cancer. Itu apa? Solo Youth and Cancer. Oh, Youth and Cancer. Iya, itu salah satu komunitas yang beranggotakan teman-teman yang sudah survive. Kalau di istilah kanker itu kan ada fighter, ada survivor. Kalau fighter itu masih teman-teman yang masih berjuang untuk melawan kanker seperti itu Mas.
kalau survivor itu teman-teman yang alhamdulillah sudah sembuh dari kanker seperti itu. Jadi Solo Youth and Cancer itu komunitas yang beranggotakan teman-teman yang sudah sembuh dari kanker seperti itu, Mas. Jadi tujuannya itu yang pertama itu memberikan motivasi kepada teman-teman yang sudah sembuh untuk bisa percaya diri. Karena kan kebanyakan kalau sudah sembuh, Mas, masih ada rasa mindernya. Emangnya saya bisa seperti itu, mereka yang sehat atau yang normal seperti itu kan masih ada rasa mindernya seperti itu. Jadi Mas Umar jadi aktif di komunitas itu? Alhamdulillah aktif, Mas. Jadi kegiatannya dari Solo Youth and Cancer itu salah satu kunjungan ke rumah sakit. Jadi kami semaksimalnya memberikan motivasi kepada adik-adik, kemudian kepada teman-teman yang masih fighter ya Mas ya, yang masih berjuang melawan kanker, kemudian berbagi cerita, kemudian karena kalau yang memotivasi bukan dari survivor itu rasanya beda ya Mas ya. Karena belum pernah mengalami kanker itu sendiri bagaimana, kemudian tiba-tiba menggurui, gitu. Jadinya kesannya berbeda seperti itu. Jadi acara dari komunitas ini salah satu acaranya adalah rutin memberi motivasi kepada para fighter-fighter yang sedang berjuang ya. Untuk komunitas ini apa itu lingkupnya di Solo atau mungkin ada komunitas lingkup nasionalnya? Untuk sementara kalau Solo Youth and Cancer ini yang berdomisili di Solo Raya, yang dekat-dekat karena terfokus sementara fokusnya masih di Rumah Sakit Dr. Mawardi di Solo seperti itu, Jebres itu, Mas. Jadi anggotanya dari lintas generasi ya bisa dikatakan ya. Masih ada yang SMP, masih ada yang SMA, ada juga yang sudah 30-an ke atas itu ikut bergabung dengan Solo Youth and Cancer itu, Mas. Tentunya dalam mungkin kalau sedikit mungkin boleh tanya ya. Dalam proses penyembuhan tadi kan dikatakan ada yang fighter. Tentunya di antara para fighter itu kan tentunya ada yang dipanggil oleh Allah tentunya. Bagaimana perasaan Mas ketika menjalani pengobatan dan kebetulan teman-temannya itu ada yang dipanggil oleh Allah, itu rasanya seperti apa? Yang pertama itu sedih ya Mas. Karena ya kan sudah bacot kenal. Tiba-tiba kemudian kebanyakan kan satu ruang itu bisa 7 atau 8 bed ya Mas. Jadi sudah hafal, kemudian setiap kemoterapi itu ada aja ya Mas yang salah satu teman yang meninggal seperti itu yang membuat sebagian teman-teman down ya Mas ya, drop. Jadi kondisinya setelah mengetahui temannya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi teman-temannya itu drop juga karena ya rasa down itu tadi Mas. Jadi rasa temanku meninggal ya Mas ya, apakah saya bisa sembuh? Yang membuat kepikiran teman-teman yang lainnya seperti itu, Mas. Ya, mungkin ada kisah dari Mas Jauhari terkait ketika Mas Umar menjalani pengobatan. Mungkin mesti tetap ada masa-masa Mas Umar down itu seperti apa, Mas? Dan pernah itu Mas, waktu mau operasi ya Maria, adalah kekurangan karena drop, ngedown. Nah operasinya tulangnya dipotong Mas. Potong, dibersihkan, baru dipasang lagi. Dan ini ngedrop, kekurangan darah putih Mas. Sedangkan di PMI itu tidak menyediakan darah putih. Membutuhkan 8 orang ya Mas ya? 8 orang. Dan ini kita butuh relawan 8 orang. Saya kepikiran cari kemana yang darah A di atas 60 kilo. Berat badannya harus di atas 60 kilo. Akhirnya saya kepikiran, wah ngubungi rekan-rekan SAR aja. Delalah di posko SAR yang ada itu Mas Kalis dan Pak Sidik. Ya, Pak Sidik Sapam itu ya Mas. Alhamdulillah mereka berdua datang ke rumah sakit. Dan alhamdulillahnya yang bisa diambil Pak Sidik. Pengambilan darah putih itu Mas selama 1 jam Mas. Ya. Bukan seperti darah biasa, darah merah 15 menit selesai. Kalau darah putih itu hampir 1 jam. Ya. Ketika pengobatan pas posisi down, itu apa yang menguatkan Mas Umar bahwa bismillah saya itu bisa sembuh, itu apa yang menguatkan? Kalau saat kondisi down itu sebenarnya saya setengah sadar ya Mas ya, setengah sadar. Jadi yang saat itu yang saya rasakan ya Mas, badan panas, kemudian kayak sumpek gitu ya Mas ya. Jadi yang saya katakan saat itu
Mak ayo mulai. Pengen pulang, pengen pulang itu. Iya, itu berulang kali mas saya mengatakan mak ayo mulai, mak ayo mulai. Jadi kalau teman-teman yang dengar mikirnya itu mulihnya mulih mulih ke rahmatullah seperti itu. Tapi alhamdulillah ibu saya selalu menguatkan saya untuk selalu beristighfar. Istighfar saat itu istighfar ganti dengan istighfar. Kemudian untuk selalu meyakinkan saya bahwasannya setelah kesulitan, kesulitan atau cobaan yang saya alami itu, setelah itu pasti Allah selalu memberikan kemudahan, selalu memberikan jalan yang terbaik untuk saya seperti itu. Jadi dukungan ibu itu Ibu mas, ibu itu dukungannya luar biasa mas, perjuangan seorang ibu. Nek dari seorang kakak, apa yang disupport yang diberikan kepada adiknya ketika sakit atau mungkin di rumah ngeluh sakit itu, apa yang disampaikan sebagai Ya kakak? cuma memberi motivasi mas. Pasti Allah ada memberi kesembuhan mas. Jadi insya Allah ini pasti Iya, sembuh. Sembuh, semangat pokoknya. Semangat. Mati dan hidupnya takdir dari Gusti Allah ya mas ya. Iya. Kan tadi disampaikan bahwa pengobatannya cukup lama dan panjang. Tentunya di tengah-tengah ketika berobat itu ada masa-masa yang futur atau masa-masa down. Itu pernah mengalami nggak mas? Jadi ketika wah ini apakah bisa sembuh? Nggak, itu apa mungkin mengalami masa-masa itu? Mengalami ya mas ya, karena kebanyakan saat itu yang saya alami pas ngedown itu pas awal-awal malah. Awal-awal. Pas awal-awal sekali itu kok yang kena penyakit itu saya mikirnya seperti itu. Kenapa kok yang lain aja kayak gitu. Kemudian saya sadar bahwasannya Allah itu menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya seperti itu. Kalau Allah menguji saya karena penyakit seperti ini, saya yakin Allah tahu saya itu mampu seperti itu. Jadi awal-awalnya sempat kok kenapa saya, kemudian kita berbaik sangka kepada Allah, Iya. insya Allah kita akan ada jalannya. Mungkin sebelum menutup pada kesempatan kali ini, tentunya kan dari perjalanan yang panjang tadi setelah menjalani sakit, sekarang sehat, kemudian alhamdulillah bisa berkecimpung di kehidupan juang dakwah ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa atau pemuda-pemuda yang ada di sana terkait yang belum tergugah hatinya untuk berjuang dalam dakwah ini, mungkin ada yang disampaikan dari Mas Umar dulu mungkin. Kepada teman-teman ya mas yang sudah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat muda seperti ini ya, kita harus benar-benar memanfaatkan sebaik-baik mungkin, karena sangat mudah bagi Allah untuk mengambil nikmat tersebut kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu mas. Jadi untuk pemuda yang di sana manfaatkan sehat. Ya, Jadi manfaatkan selagi masih diberi nikmat. dari Mas Jawari Sama ketika mas. sama. Ya mungkin kita sedikit mendalami terkait kecimpung di bidangnya masing-masing. Untuk di SAR tadi kan disampaikan bahwa ketika berobat adiknya ketika kekurangan sel darah putih itu telepon ke Makassar. Yes. Ketika itu sudah tergabung dalam SAR atau belum? Alhamdulillah sudah mas itu mas. Jadi kala itu sudah tergabung dalam SAR. Yes. Tadi kan disampaikan bahwa ikut SAR karena bajunya keren gitu. Nah itu awalnya memang ada teman yang dari daerah sana yang sudah ikut SAR atau seperti apa yang awalnya tertarik? Kebetulan kakak kelas saya mas ya, Mas Sigit Pambudi namanya. Sigit Pambudi. Ya, itu pakai baju SAR, wah mas bajumu keren men, ya melu diklat kono pengen ya tak melu mas, gitu, mas. Ya, kemudian setelah mendaftar, selain dapat baju yang keren ini, apa tuh yang didapat setelah ikut dari SAR MTA? Malah bisa menyukuri nikmat sehat mas, nikmat sehat, nikmat sempat. Ketika kita operasi di medan-medan yang sulit, ketika kita menolong orang-orang yang sakit, yang tertimpa bencana itu ada rasa tersendiri mas, rasa syukur mas. Rasa syukur. Rasa syukur sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat gitu mas. Nah, kemudian kita balik ke Mas Umar. Tadi kan saya tanya kalau Mas Jawari motivasinya kan awalnya seragam keren. Nah, terus Mas Umar tertarik kontributor atau karena memang yang buka ketika itu atau seperti apa selain dari keterbatasan waktu? Iya, kalau dari kontribusi ya itu mas, umumnya setelah saya sembuh itu ya mas ya, karena saya ingat dari hadis Rasulullah ya mas ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat itu sudah menjadi seperti kewajiban bagi setiap umat muslim ya mas ya, untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan dakwah Islam
Jadi awalnya saya bingung ini apa sih yang saya bisa lakukan untuk menjalankan perintah Rasulullah seperti itu, Mas. Jadi semaksimalnya yang saya bisa mungkin baru buka HP sama ngerekam video seperti itu ya saya bergabung seperti itu, Mas. Setelah ikut kontributor, apa yang didapat? Nek Mas Jawari kalian dapat nikmat syukur. Kalau Mas Umar seperti apa? Kalau setelah bergabung dengan kontributor ya Mas ya, alhamdulillah saya benar-benar bisa mengatur waktu saat itu ya Mas ya, karena kan harus memilah-milah pekerjaan, kemudian dengan tugas kontributor. Jadi setelah itu jadi terbiasa memanajemen waktu seperti itu, Mas. Ya. Sangat bermanfaat sekali pembicaraan kita. Dari berbagai macam pembicaraan yang panjang ini tadi dapat kita simpulkan bahwa nikmat sehat itu mahal harganya. Ketika kita sakit, kita kan tahu sendiri ceritanya dari Mas Umar dan Mas Jawari tadi. Sakit harus setahun bahkan lebih menjalani proses pengobatan. Maka dari itu pemirsa yang alhamdulillah dikasih nikmat sehat, mari kita manfaatkan untuk sesuatu yang positif di jalan dakwah ini. Terima kasih Mas Umar, Mas Jawari atas informasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi acara Gempita Nusa Taruna pada kesempatan kali ini bersama dengan Mas Ahmad Jawari dan Umar Fahrudin. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.